ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك.
ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك milad ke-30 Guru Besar kita Abu Ya Idris Almarbai. Kita terima dulu atraksi lighting dari kru Majelis Arsul Jakarta.
ma'ruf nahi mungkar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum Abi. Assalamualaikum Abi. Saya Adik Busro Adik Busra mengucapkan selamat ulang tahun Abi. selamat ulang tahun Abi Yang ke-30. Semoga Abi panjang umur, Abi panjang umur, sehat selalu Abi. sehat selalu Abi. Lihat ke sini dong sayang, lihat ke kamera. Abi semangat ya, Abi semangat ya, terus berjuang ya. terus berjuang ya. Abi jangan patah semangat. Abi Abi jangan patah semangat. Abi jangan patah semangat. Abi walaupun dicaci, dimaki, difitnah sama orang, Abi terus semangat. Abi terus semangat. Abi jangan sedih. Abi jangan sedih. Adik Busro Adik Busra sama Mas Hadat sama Mas Hadat sayang Abi. sayang Abi. I love you Abi. I love you Abi. Terima kasih. Kini umurmu bertambah. Bapak Ibu hadirin, inilah seorang ibu yang memberikan hadiah kado ulang tahun yang ke-30 kepada sang putra mahkota. Betapa bahagianya kita mempunyai seorang putra yang bisa menjadi panutan kita bersama, yang bisa mendoakan kita bersama, yang bisa membawa jalan kita bersama. Bahkan Bapak Ibu sudah membuktikan di sini banyak mendapat kesembuhan dari sang guru kita. Dan inilah Kiai Haji Muhammad Rasulullah sang ayahanda. Yang kedua adalah dari adik Abuya Idris Almarbawi, yaitu Mbak Nur Horizon, untuk naik ke atas panggung. Bersama sang adik yang paling buncit, yaitu Mbak Ning Naga, juga memberikan kado ulang tahun kepada sang kakak. Ya, inilah generasi penerus Majelis Thoriqul Jannah yang akan membimbing kita. Yang selanjutnya yaitu istri tercinta dari Abu Ya Idris Almarbawi, kepada yang terhormat Ibu Haja Olimah untuk naik ke atas panggung. Inilah seorang istri yang tetap mendukung apapun keluh kesah seorang suami, apapun berat godaan, rintangan, bahkan batu sandungan, fitnah apapun, masih bisa tetap di belakang suami, mendukung seorang suami. Dan inilah pada titik terangnya. Yang satu adalah secara simbolis kado ulang tahun yang ke-30 dari sang istri, yaitu mobil Pajero Sport. Kami ucapkan terima kasih. Dan kepada yang ketiga dari ketua yayasan, kepada yang terhormat Ustadz Farhan, untuk memberikan hadiah.
Bapak Ibu hadirin sekalian, Ustadz Warga, panjenengan sudah tahu semuanya, sudah tahu keluh kesah bagaimana beratnya menghadapi rintangan, tantangan mengikuti Abu ya, tapi tetap berada di sini dan tetap tabah, tetap tangguh, tetap berada di tengah-tengah kita bersama. Yang selanjutnya adalah Ketua Pondok Pesantren Thariqul Jannah, kepada yang terhormat kepada Ustadz Alam Ahmad Firnis, dimohon untuk naik ke atas panggung. Inilah santri senior yang berada di Pondok Pesantren Thariqul Jannah memberikan ucapan selamat kepada Abu ya Idris Al-Mardawi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Pondok Pesantren Thariqul Jannah. Yang kedua adalah Ketua Majelis Thariqul Jannah Pusat, kepada yang terhormat Ustadz Abdullah Rasikul Abid, dimohon untuk naik ke atas panggung. Kami umumkan kepada mens dari Gio kami yang akan memberikan kado supaya persiapkan diri. Yang ketiga adalah masih banyak sekali dari fans, dari teman-teman, dari halayak, dari para jamaah, bahkan yang dari Banyuwangi pun pangapunten. Oh naik, monggo, disilakan. Mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Habib Ustadz. Matur suwun, terima kasih. Bapak Ibu, sebetulnya masih banyak para fans, para jamaah yang akan memberikan kado, tapi karena saya minta maaf karena waktu sudah terbatas, nanti bisa dikumpulkan langsung kepada panitia. Ahlan wa sahlan bikum Habib. Ketua FPI Kabupaten Malang yang hari ini juga hadir di tengah-tengah kita bersama. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pemotongan tumpeng, menandakan milad Gus Idris Al-Mardawi yang ke-30 kepada yang terhormat Gus Idris untuk memberikan potongan tumpeng kepada sang ibunda. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk bila mabruk mabruk alfa
ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-malikil jabbar mukawwirul laili 'alan nahar tasbiratun liulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi dhawil albabi wal i'tibar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Wa ba'd, yang saya cinta, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita yang hadir bersama kita, para habaib, para penyambung lidah baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang saya cinta, yang saya muliakan, Al-Habib Salim Barakwan, Wal-Habib Syekh bin Syekh Abi Bakar bin Salim, Wal-Habib Faisal Al-Jufri, beserta seluruh para habaib lainnya yang saya cinta, yang saya muliakan, Al-Ustadz Akmal Lubis, Al-Ustadz Ali Wafa, beserta seluruh para ustadz, para kiai lainnya yang saya cinta, yang saya muliakan, guru kita yang datang dari Tangerang, Al-Ustadz Gilang Al-Ghifari,
Kita doakan semuanya guru-guru kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah permudahkan segala urusan beliau di dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Dan tidak lupa salam ta'zim, salam hormat kepada Mudirul Ma'had Majlis Ta'lim Tariqul Jannah Al-Haj Kiai Haji Gus Idris Al-Mabra'a Al-Marbawi beserta seluruh keluarganya, saya ucapkan di atas miladnya yang ke-30, barakallahu fi hayatik wa fi kulli harakatik wa sakanatik wa fi kulli af'alak wa aqwalak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani rohani beliau, Allah permudahkan segala urusan beliau di dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Dan tidak lupa salam ta'zim, salam hormat kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana hadiahlah Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di malam yang penuh dengan keberkahan ini, malam yang penuh dengan keagungan ini, malam kita bercinta dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat dengan ucapan Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Durar, yang sering kita baca maulidnya. Dalam ucapan beliau mengatakan, "Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub, dha waqat taubatik yal 'as idza batatub, dha waqat aubatik ya syarid idza bata'u, dha jama' la syak tughfar bih jami'ud dhunub." Al-Imam Ali beliau mengatakan, "Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub." Tidak ada tempat yang paling ampuh untuk merontokkan, yang paling ampuh untuk menghapuskan segala dosa selain perkumpulan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dawagat taubatik yal 'as. Ini waktu kembalinya kita wahai para pendosa, kalau kita pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zawagat aubatik ya syarid idza bata'ub. Ini waktu kembalinya kita wahai orang-orang yang kabur. Tahu yang kabur dari siapa? Yang kabur dari Allah, yang kabur dari Rasulullah. Ini waktu kembalinya kalau kita pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dza jama' la syak tughfar bih jami'ud dhunub. Di tempat perkumpulan maulid tidak diragukan lagi, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita duduk di tempat ini menjadi sebab ini Thariqul Jannah, menuju jalan kita ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka milad 30 tahun Gus Idris Al-Marbawi. Dibacakan maulid, insyaallah penuh dengan keberkahan, turun rahmat di kota Malang ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ja'at imra'atun ilal Imamul Hasan Al-Basri. Datang seorang wanita kepada Imam Hasan Al-Basri. Faqalat, ini wanita mengatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, "Innali ibnatun syabah faqad matat ya Imam." Wahai Imam Hasan Al-Basri, aku memiliki seorang anak, seorang wanita, yang dimana anakku, yang dimana wanitaku, yang dimana putriku telah meninggal dunia. Faji'tuka, dan aku datang kepada engkau saat ini, kai tu'allimani ma'asta'inu li ru'yatiha. Dan aku datang kepada engkau saat ini agar engkau mengajarkan kepadaku bagaimana caranya agar aku dapat memimpikan anakku yang telah meninggal dunia di dalam tidurku. Fa'allamah al-Imamul Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengajarkan satu cara bagaimana agar seseorang itu dapat memimpikan anaknya yang telah meninggal dunia di dalam tidurnya. Fara'atha, ini ibu yang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, melihat bahwasanya anaknya dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rijluha marbutah, kakinya diikat, lehernya diikat, kaki leher diikat, dibelenggu, ditarik-tarik, diseret-seret oleh malaikat, berada di dalam neraka.
Fa akhbaratul Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini wanita, ini seorang ibu tersebut menyadu kepada Imam Hasan Al-Basri dan berkata, "Wahai Imam, aku telah melihat anakku yang telah meninggal dunia dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya diikat, lehernya dibelenggu, kaki leher dibelenggu, diikat oleh malaikat, disiksa oleh Allah, berada di dalam neraka." Kemudian beberapa hari kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ra'aha fil manam. Beliau melihat sosok wanita cantik, sosok wanita di dalam tidurnya, di dalam mimpinya Imam Hasan Al-Basri melihat seorang wanita. Wanita itu cantik, wa ala ra'siha taj, dan di atas kepalanya terdapat mahkota kejayaan, berada di singgasana terbuat dari permata yang mahal. Imam Hasan Al-Basri menanyakan kepada wanita tersebut, "Man anti? Siapa dirimu? Kok engkau berada di tempat yang mewah, berada di tempat yang megah, berada di tempat yang mulia ini di dalam surga?" Maka berkata seorang wanita tersebut, "Ana ibnatun imra'atin allati atatska." Aku adalah seorang wanita dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau, wahai Imam Hasan Al-Basri. Aku adalah seorang putri dari seorang wanita, dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau, wahai Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri kaget. Beliau heran, kok engkau berada, tiba-tiba engkau berada di tempat yang mulia ini, berada di tempat yang agung ini dalam surga. Bukankah kemarin ibu mau bercerita kepadaku bahwasanya engkau dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka menjawab si wanita tersebut, "Marra bina rajulun." Lewat di tengah-tengah kami seorang lelaki, yusalli ala Muhammad. Ia bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wa kana fil makbara 550 insanan. Di saat itu kami di perkuburan umum terdapat 550 manusia yang telah terkubur di perkuburan tersebut. Famarra bina rajulun, kemudian lewat seorang lelaki kepada kami, yusalli ala Muhammad. Ketika lewat, ia berselawat kepada Nabi Muhammad. Fanudia, kemudian terdengar satu seruan dari langit Allah, irfa'u anhumul azab bibarakati hadzal rajul alladzi yusalli ala Muhammad. Kemudian terdengar satu seruan dari langit Allah, angkat siksa kubur dari 550 manusia ini dengan barakah satu orang lelaki yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu orang lelaki yang lewat di perkuburan tersebut dalam keadaan membaca selawat kepada Nabi Muhammad, 550 manusia siksanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh dengan keberkahan ini kita baca maulid, kita baca qasidah, kita mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan emak bapak kita tidak disiksa oleh Allah. Mudah-mudahan ibu bapak kita tidak disiksa oleh Allah. Mudah-mudahan ibu bapak kita bangga melihat kita berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, diceritakan Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Syekh Abi Bakar bin Salim ini pernah bercerita bahwasanya ja'a rajulun minal maghrib ila Hadramaut. Datang seorang lelaki dari kota Maghrib ila Hadramaut, ke kota Hadramaut. Tujuannya hanya satu, hanya ingin melihat, menatap wajahnya Syekh Abi Bakar bin Salim. Ini lelaki datang dari Maghrib, dari timur, dari kota tengah ke Hadramaut. Hanya satu tujuannya, ingin berjumpa, bersimpu di hadapan Syekh Abi Bakar bin Salim. Ketika datang ini lelaki kepada Syekh Abi Bakar bin Salim, ketika bersimpu di hadapan Syekh Abi Bakar bin Salim, ketika melihat, menatap wajah yang mulia Syekh Abi Bakar bin Salim, ini lelaki langsung pulang. Datang dari kota tengah, dari timur ke Hadramaut, tujuannya hanya satu, ingin melihat Syekh Abi Bakar bin Salim. Ketika sudah melihat, ini lelaki langsung pulang. Terus Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau saat itu menyambut, bagaimana mulianya beliau untuk menyambut tamu. Ketika pulangnya ini lelaki, setelah berziarah kepada beliau,
Apa beliau katakan kepada murid-muridnya? Lau sadaqa hadzal rajul fi ziyarati, andaikan benar seorang lelaki tersebut yang datang kepadaku karena Allah, yang berkunjung kepadaku karena Allah, yang berziarah kepadaku karena Allah, ashhidukum, maka saksikanlah wahai murid-muridku, fa innahu syariki fil jannah, bahwasanya si laki-laki tersebut akan bersamaku di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pantas dan tidak mustahil, tidak mungkin bagi Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya yang datang ke majelis Thariqul Jannah, yang datang ke majelis yang mulia ini karena Allah, yang datang ke tempat yang mulia ini karena Allah, mencari ridha Allah. Tidak mustahil bagi Nabi Muhammad untuk mengatakan yang datang ke tempat ini karena Allah akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa hababan lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabb, mudah-mudahan Engkau tidak haramkan mata kami untuk melihat wajah yang agung itu, wajahnya Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang ingin saya sampaikan karena ini waktu sudah agak malam dan masih ada para dai-dai kita, para guru-guru kita yang ingin menyampaikan nasihatnya. Sedikit yang ingin saya sampaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pesankan kepada kita, beliau berwasiat kepada kita, andaikan kita berpegang teguh kepada perkara ini, kepada wasiat beliau, kita tidak akan tersesat sampai selama-lamanya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inni taraktu fikum sagalain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Aku titipkan kepada kalian dua pusaka. Kalau dua perkara, dua pusaka ini kau jaga baik-baik, kau pegang dengan teguh, kau simpan dengan teguh, lang tadhillu ba'din abadan, kau tidak akan tersesat sampai selama-lamanya. Yang pertama apa? Kitab Allah, Al-Quran. Ajarkan kepada saudara-saudara kita, ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, teman kita. Ajarkan Al-Quran, baca Al-Quran, amalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah. Karena Al-Quran yang mulia, firman Allah, itu yang pertama yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, wa itrati wa ahla baiti. Yang kedua kata Nabi Muhammad, wa itrati wa ahla baiti, anak cucuku, para habaib keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berpegang teguh kepada kedua ini, berpegang teguh kepada Al-Quran dengan habaib, kita tidak akan tersesat sampai selama-lamanya. Ikuti habaib, berkumpul bersama habaib, ngaji bersama habaib, ikuti jalannya, karena jalannya menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya para habaib, bahwasanya anak cucu Rasulullah SAW itu adalah tolak ukur. Tolak ukur apa? Tolak ukur kedekatan jauh dan dekatnya kamu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu di dunia dekat dengan habaib, ngaji dengan habaib, berkumpul bersama habaib, bersimpu di hadapan habaib, berkumpul para ulama, berkumpul bersama ulama, para kiai, para ulama, para penyambung lidah baginda Nabi Muhammad, tidak diragukan lagi di akhirat pun kita bakal berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau kita jauh dari habaib, kita jauh dari ulama, jauh dari anak cucu Rasulullah, jauh dari habaib, apalagi sampai membenci, apalagi sampai menzolimi, apalagi sampai mengkriminalisasi, apalagi sampai menyakiti anak cucu Rasulullah, tidak diragukan ini orang bakal jauh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh beb, saya mau ngikut Habib, tapi Habibnya keras. Beb, saya mau cinta sama habaib, Habibnya keras, nggak bisa lembut. Allah suruh cinta sama habaib, bukan cinta sama kerasnya, bukan cinta sama lembutnya, enggak. Beb, saya mau belajar, saya mau ngaji sama Habib ini,
tapi Habib ini nggak bisa mengajarkan apa-apa. Allah suruhkan kamu jangan belajar sama dia, kamu untuk bercinta dengannya, karena dengan Nabi Muhammad SAW. Beb, saya mau cinta dengan Habib lembut saja, yang keras jangan. Beb, saya mau cinta dengan Habib yang lembut saja, yang santun saja, yang keras jangan. Beb, saya mau cinta, atau sebaliknya, saya mau cinta dengan Habib yang keras saja, yang lembut jangan. Ini cinta yang salah. Ini cinta yang salah. Ini cinta yang melenceng dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta itu tidak pandang pilih. Cinta tidak pandang pilih. Mau lembut, mau keras, sama dua-duanya mencerminkan kepribadian baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keras, yang tegas, yang dakwanya dengan keras. Kalau jalannya lurus, berarti jalannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti, cintai. Tetapi kalau jalannya melenceng, jalannya salah dari jalan datuknya Nabi Muhammad, jangan ikuti. Cukup kita menghormati. Kalau jalannya lembut tetapi salah, jangan diikuti. Kalau jalannya keras tetapi salah, jangan diikuti. Ikuti yang lembut, yang keras, sama. Keduanya mencerminkan kepribadian baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, di dalam perkumpulan, perkumpulan, berkumpul bersama ulama, berkumpul bersama para habaib, itu adalah kepentingan. Sebab berkumpul itu, berteman, bersahabat, nongkrong itu sangat penting. Sahabat, berkawan, kita bergaul sama seseorang itu sangat penting. Sebab orang itu bakal ngikut kepada suatu agama tergantung siapa temannya. Kalau temannya baik, dia bakal baik. Temannya baik, temannya taat, dia bakal ikut baik, ikut taat. Kenapa? Karena pengaruh temannya. Kalau temannya bertakwa, maka dia akan menapaki jenjang-jenjang ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u min jalisi, al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu dilihat dari siapa teman duduknya, siapa teman nongkrongnya, siapa teman bergaulnya. Kalau duduknya bersama habaib, duduknya bersama kiai, duduknya bersama ustadz, duduknya di majelis ta'lim, duduknya di tempat yang mulia, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau duduknya bersama orang bejat, orang-orang bangsat yang dilaknat oleh Allah, yang dikutuk oleh Allah, yang dilaknat, yang tidak pernah sujud, tidak pernah meneteskan air mata karena Allah, maka orang yang berkumpul dengannya akan dilaknat. Dia dilaknat, ini yang berkumpul akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita anak-anak zaman sekarang, kita lihat anak-anak kita, Bu, bagaimana kita anak-anak kita mengidolakan orang-orang yang salah, orang-orang yang dilaknat, yang gak pernah sujud diikutin. Itu apa namanya, opa-opa Korea, itu drakor. Kamu ngikutin dia, itu gak sunat. Mereka tiap harinya hukumnya berzina, gak pernah masuk Islam, hukumnya berzina. Kamu ngikut dia. Kalau Korea dilaknat, kalau mereka dilaknat oleh Allah, kamu yang ikut, kamu yang idolakan, kamu bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jadikan tujuan kita, profesi kita sebagai idola kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, beliau mengingatkan kepada kita, man jalasal akhyar hudhiya bil khair wal anwar. Orang kalau duduknya dengan orang baik, duduknya bersama orang taat, duduknya bersama orang-orang yang bertakwa, duduknya bersama habaib, duduknya bersama kiai, duduk bersama para penyambung lidah Nabi, maka dia akan mendapatkan keberkahan, akan Allah bukakan pintu rahmat rahasia Allah tercurah limpahkan untuk dia yang duduk dengan orang-orang yang baik. Tetapi wa man jalasal asyrar bulya bil ar wan nar. Kalau duduknya bersama orang-orang bejat, duduknya bersama orang-orang bangsat yang dilaknat oleh Allah, yang tidak pernah sujud kepada Allah, maka dia akan mendapatkan bala musibah. Bala akan Allah permalukan dia di dunia dan di akhirat, dan bala yang lebih dahsyat masuk ke dalam nerakanya Allah. Wal-'iyadzu billahi min dzalik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana para sahabat. Kenapa sahabat itu menjadi mulia? Kenapa para sahabat menjadi agung?
Kenapa para sahabat menjadi mulia? Satu, tujuannya para sahabat menjadi mulia nongkrongnya dengan Nabi Muhammad. Para sahabat menjadi agung ngajinya dengan Rasulullah. Tabi'in menjadi agung ngajinya bersama para sahabat. Tabi'in menjadi mulia nongkrong bergaulnya, bersimpuhnya, ngajinya bersama para sahabat. Tabi'in menjadi mulia nongkrongnya bersama Imam Hasan Al-Basri, ngajinya dengan Imam Hasan Al-Basri. Kita duduknya sama siapa? Nongkrongnya kita sama siapa? Bergaulnya kita sama siapa? Lihat, kalau kita pengen tahu siapa aku, siapa diriku, siapa sebenarnya aku ini, lihat dari siapa teman duduknya kamu. Kalau kamu duduk bersama orang yang bertakwa, kau akan menapaki jenjang-jenjang ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kau melenceng, kalau kau keliru, kalau kau duduk bersama orang bejat, maka tidak diragukan lagi kau bakal dilaknat oleh Allah, akan dikumpulkan bersama mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang bakal dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Al-mar'u ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan dengan siapa orang yang kau cintai. Kau cinta dengan habaib, cinta dengan anak cucu Rasulullah, cinta dengan para ulama, para pewarisnya ilmu Nabi Muhammad SAW, maka engkau akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengikuti mereka, sebab mereka mengikut thariqul jannah, mengikut jalan-jalannya para perindu surga, jalannya masuk bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini lagi kurang enak badan, jadi belum bisa teriak-teriak. Nah, nanti kita aturkan saja bersama guru kita Ustadz Gilang Ghifari, beliau yang akan membahas semuanya. Kita doakan semua para guru-guru kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala sehatkan jasmani rohaninya. Mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini, berkumpul di dunia, mudah-mudahan kita bakal berkumpul di thariqul jannah, di jalannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lagi kurang enak badan saya lagi meriang, merindukan kasih sayang, makanya kalau saya berdiri mungkin gak bisa lama. Mohon maaf, saya izin duduk, mohon maaf, karena saya kurang kuat, karena belum nikah. Nah, selanjutnya nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Gilang Ghifari beserta seluruh para habaib lainnya. Dan yang terakhir, ini waktu udah rada malam, kita tutup majelis ini dengan sholawat. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan sholawat ini, mudah-mudahan kita baca sholawat dengan Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Sebab tidak ada yang dirindukan oleh para ulama, para sahabat di dalam surga bukan karena kenikmatan yang ada di dalam surga. Para sahabat merindukan ingin masuk ke dalam surga bukan karena di surga itu banyak terbuat dari permata yang mahal, tidak, tetapi karena di dalamnya ada Nabi Muhammad. Dan kita tidak bakal betah di dalam surga kalau tidak ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita baca selawat Badar, dan kita sambung dengan Mars Pembela Rasulullah. Kita baca selawat ini, kita berharap sama Allah, mudah-mudahan dengan selawat ini Allah Ta'ala tidak haramkan mata dan hidung kita untuk melihat dan mencium wanginya jasad baginda Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Nah, sebelum kita baca selawat, saya harapkan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya keluarkan suaranya, kobarkan semangatnya dalam berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu ini udah kurang, lemah udah semangatnya. Kasih semangat dulu buat Kota Malang. Semua Kota Malang angkat tangannya, takbir. Malang angkat tangannya, takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Ayo semuanya salatullah, salam. Kurang keras ala Toha Rasul. Ayo ashabut tufuf, salatullah ala yasin. Ayo bantu. Salatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah ja'ala man hajainhu bainal kaf wan nun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahumma salli ala dzatil Muhammadiyah allatifatil ahadiyah samsi samail asrar wa mazharil anwar wa markazi madaril jalal wa qutbil falakil jamal. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik wa ta'ataf ala qulubina bi mahabbati wa tajalla arwahina bi musyahadati wastahdim kulla duratin minan jami'al ibadati wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Yang saya cintai dan saya muliakan segenap para habaib, para alimil ulama, para kiai, para gus, para ajengan, para sesepuh, aparatur pemerintah, TNI, Polri maupun sipil, dan juga yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, daripada guru kita bersama yang pada malam hari ini milad yang ke-30 tahun, yakni Al-Hajj Ad-Da'ilullah Al-Mujahid Fisabilillah Gus Idris Al-Marbawi. Doakan Allah panjangkan umur beliau, berkahkan kehidupannya, berkahkan rizkinya, berkahkan ilmunya, istiqomahkan dakwahnya, menangkan perjuangannya, dan Allah hancurkan musuh-musuh yang menzaliminya. Amin ya rabbal. Dan salam takzim, salam mahabbah kita persembahkan untuk seluruh para habaib, seluruh para dzuriyahnya, seluruh para habaib yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah ini malam menjadi berkah. Kita dihadiri oleh Al Habib Salim Barakwan, yakni Ketua DPW FPI Kota Malang, dan juga alhamdulillah ada Habib Syahrel bin Sewakar bin Salim, Al Habib Faisal Al Jufri, dan seluruh para ulama, para gus, para kiai yang juga hadir daripada Madura, Haji Ahmad Ali Wafa. Doakan seluruh para ulama kita, habaib kita, guru-guru kita, gus kita pada akhir ini juga sampai menjelang perjuangannya, Allah istiqomahkan dakwahnya, hancurkan musuh-musuh yang menzaliminya. Amin ya rabbal. Dan juga salam terhormat untuk seluruh pada Laskar Pembela Islam dari tingkat DPD, tingkat DPW, DPC, DPRA, beserta dari dan kodarnya, makawilnya, seluruh staf pengamanan sayap juang Front Pembela Islam dari tingkat BIF, BAT, LPI, dan seluruh yang terlibat. Doakan Pak, Bu, seluruh laskar ini sedang berjuang menolong agama Allah dan bangsa Indonesia. Doakan para laskar Allah panjangkan umurnya. Jadikan setiap langkahnya ini langkah yang penuh diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang alhamdulillah sampai saat ini Front Pembela Islam masih jadi garda terdepan untuk bangsa Indonesia. Di Cicurug, Sukabumi, Allah berikan ujian bagi seluruh penduduk Sukabumi, Cicurug mengalami bencana atau musibah, yang mana mengalami longsor dan banjir. Front Pembela Islam sampai saat ini masih ikut menjadi relawan mengevakuasi seluruh warga yang terkena bencana. Pesan Imam besar kita umat Islam Dr. Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab LCMADPMSS, bahwa saja Front Pembela Islam harus menjadi garda terdepan untuk agama, bangsa, dan negara. Tidak perlu pandang agama, tidak perlu pandang sukunya. Pembela Islam siapapun yang membutuhkan pertolongan saudara, takbir. Setiap Front Pembela Islam melakukan evakuasi, melakukan relawan. Saya baca riwayat dulu sebentar. Front Pembela Islam tidak pernah diliput oleh media, betul? Tidak pernah terekspos oleh media, saudara, betul? Tapi kalau Front Pembela Islam, Hizbah, lalu jihad, langsung ini media cepatnya luar biasa. FPI dibilang radikal, FPI dibilang anarkis, FPI dibilang teroris. Saudara, yang perlu diketahui bahwasanya Front Pembela Islam berjuang tidak pernah mengharapkan pangkat, jabatan, tahta. Jangankan uang yang 10 juta, 20 juta, 100 juta. Tapi Allah, kita punya imam besar, kita punya habaib, kita punya guru, kita punya murabi. Jangankan uang yang miliaran, Bu. Mohon maaf, sebelum aksi 212, Habib Rizik di markas Megamendung Syariah didatangi oleh tokoh intelektual dari partai politik. Partainya sebut jangan? Sebut. Sebut jangan? Sebut. Warnanya tahu apa? Merah. Warnanya apa? Partai yang warnanya merah, PKI. Tangkep lo, tangkep lo, berani. Orang wedi, buat bela agama Allah orang wedi, buat bela cucu Nabi orang wedi, buat bela tanah air Indonesia orang wedi. Takbir, Allah Nabi Muhammad. Habib Rizik didatangin dengan dibawa koper, isi kopernya uang 2 triliun, saudara. 2 triliun. Kota Malang saya mau tanya, kalau lihat uang 2 triliun pernah? Lihat ini mah lihat pernah? Belum pernah lihat. Sebanyak apa 2 triliun?
bisa beli cendol kali di sini. Tapi apa kata Habib Rizik? Ini pesannya aktor intelektualnya bilang, Habib Rizik, tolong jangan ganggu mereka-mereka yang bermasalah di aparatur negara. Siapa saat itu? Sebut jangan. Sebut jangan. Pokoknya sudah tahu pasti gampang saudara. Dan juga tahu partainya dari partai apa. Mohon maaf. Apa jawaban Habib Rizik? Seperti saya simpulkan dari awal sampai akhir, ulama yang wajib kita ikuti, ulama yang wajib kita taati, ulama yang wajib kita bela dan lindungi adalah ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang nggak tergiur dengan pangkat, jabatan dan tahta. Apa Habib Rizik? Jawabnya apa beliau? Apa jawabnya Pak? Beliau bilang, beliau kalau bertemu dengan siapapun harus ada saksi, harus dengan saksi supaya tidak ada fitnah. Beliau menjawab cuma satu, saudara, bahwasanya uang 2 triliun demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, uang 2 triliun kan, jangankan 2 triliun, hatta engkau bawakan 1 gunung emas agar kami tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, agar kami tidak menegakkan yang hak, tidak melawan kebatilan, demi Allah, saya walaupun harus mati tidak akan pernah menjual jalan perjuangan, saudara. Uang 2 triliun gak dianggap, saudara. Akhirnya beliau berpesan kepada istri dan keluarganya, Umi, bahwasanya saat ini kita dirangkul oleh siapa? Oleh pemerintah yang zalim. Kita dirangkul buat nggak usut Ahok, buat nggak usut Pertamina, buat nggak usut yang lain-lain. Wabil khusus nggak usut yang saat ini menjabat yang paling berkuasa di tanah air Indonesia, supaya tinggal diam dengan kemungkarannya, tinggal diam dengan kemaksiatannya, tinggal diam dengan kezalimannya, dengan aturannya, menyusahkan rakyat, menyesarakan rakyat, menyasar rakyat. Kita disuruh diam dan dirangkul. Saat kita diam dirangkul, kita nggak bisa, maka besok akan dipukul. Nggak lama kejadian begitu, terjadi teror sniper, saudara. Habib Rizik diteror dengan tembakan-tembakan yang nggak jelas, dengan dalih latihan militer di markas Megabendung. Masuk berita apa tidak? Masuk berita apa tidak? Masuk berita apa tidak? Untuk apa? Untuk nakut-nakutin Habib Rizik, supaya Habib Rizik diam, supaya Habib Rizik bungkam, supaya tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, biar kekuasaan, aturan diatur sama mereka-mereka yang zalim, yang menuhin perut mereka sendiri. Akhirnya sampai saat ini Habib Rizik belum bisa pulang ke tanah air Indonesia. Pertanyaannya, rindu atau tidak? Rindu. Orang kompak, rindu atau tidak? Rindu. Rindu atau tidak? Rindu. Doakan Allah panjangkan umur beliau, amin, dan pulang ke tanah air Indonesia, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjut, ini jam 11:30, masih kuat? Masih kuat? Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Gus Idris Al-Marbawi, salah satu pengurus DPD Front Pembela Islam Jawa Timur, yang mana basisnya Jawa Timur maupun Jawa Tengah, ini Masya Allah, yang perlu kita rubah doktrin-doktrin dan ideologi-ideologi pembodohan massal. FPI dengan NU tidak pernah bisa dipisahkan. Jikalau ada yang bilang FPI dengan NU ini gesek-gesekan, ini musuh-musuhan, nah ini iblisnya nih. Ini iblisnya, aktor intelektualnya yang benci terhadap persatuan, betul? Betul? Sekarang FPI dengan NU aswaja atau bukan? Aswaja. Aswaja atau bukan? Aswaja. Aswaja atau bukan? Aswaja. Bermazhab atau tidak? Bermazhab atau tidak? Bermazhab. Mazhabnya apa? As-Syafi'iyah, akidahnya apa? Asy'ari dan Al-Maturidiyah, betul? Amaliyahnya sama, semuanya sama. Nah, yang membedakan di mana, saudara? Yang membedakan adalah jalan perjuangannya, betul? Cara perjuangannya, betul? FPI dengan punya 3 medan juang Islam: pertama dakwah, kedua hisbah, ketiga jihad. Dakwah ud'u sabil rabbika bil hikmah wal maulidil hasanah, dakwahnya dengan lembut, dakwahnya dengan baik, amar ma'rufnya dengan indah. Sesudah kita dakwahin dia nggak terima, dia nggak mau, dia nggak ikut, dia nggak taat, bahkan ngelawan, maka wajib atas kita hisbah. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Sesudah hisbah juga nggak kena, ditegur nggak kena, dinasihatin dengan tegas nggak kena, maka wajibnya kita apa? Jihad. Sampai sini jelas? Jadi yang bilang FPI nggak prosedur ini orang goblok nih. Yang bilang Front Pembela Islam nggak ada RT-nya orang bodoh nih. Yang bilang Front Pembela Islam ini radikal, ini juga orang bodoh. Prosedur Front Pembela Islam, Pak Bu, mohon maaf, di satu kampung ini misalnya ada tempat maksiat, ada tempat judi, ada tempat pelacuran, ada tempat homer, tempat yang munkarot, sayyi'at, dolalat.
Kita ada prosedur, saudara. Salah satu tim kita ke sana cross check, bukti dokumentasinya kita buat, fotonya, dokumentasinya ada, videonya ada, jual beli narkoba misalnya. Atau dengan zaman sekarang nih kasusnya toko sembako isinya narkoba, betul nggak? Isinya obat-obatan terlarang Pak, yang bikin pemuda-pemudi rusak. Ya, apa? Namanya tramadol, ya eksimer, ya double H, betul nggak? Tahu nggak Pak Bu? Pokoknya obat-obatan yang bikin anak muda jadi mabuk. Kalau dia mabuk dia pasti nyolong. Nah, akhirnya kita ambil bukti videonya, dokumentasinya, kita lapor ke RT ke RW. Pak RT, Pak RW, ini tempat casingnya sembako, jual beli sembako atau kosmetik. Ternyata di dalamnya dia jual miras, jual khamar, jual narkoba, jual obat-obatan terlarang. Maka dengan sangat Bapak yang punya pangkat dan jabatan yang diamanahkan oleh rakyat, melindungi, mengayomi dan melayani rakyat. Ini tempat maksiat, ini tempat munkarat nih, ini tempat kalau dibiarkan bisa jadi bala, bahkan yang rusak masa depan anak cucu bangsa Indonesia. Betul nggak Bu? Ini fotonya, buktinya, videonya. Bapak wajib menindaklanjuti dalam 1 kali 24 jam untuk tutup ini tempat. Kalau 1 kali 24 jam kita beri waktu selama 3 hari buat packing agar ini warung toko ini tutup. Tapi bila mana 3 hari tidak juga ditutup, maka jangan salahkan umat Islam yang menutup ini tempat. Nah, kira-kira sampai sini masuk akal? Masuk akal. Maka ketika FPI melakukan isbah dan jihad udah dengan prosedur dulu. Tapi terkadang itu tempat maksiat dilindungin, dibackingin, dilayanin oleh siapa? Mereka aparat pemerintah yang zalim, yang bejat, yang hianat dengan undang-undang, hianat dengan Pancasila, hianat dengan Ibu Pertiwi. Mereka bela tempat maksiat, mereka lindungi tempat maksiat. Tatkala Front Pembela Islam mau aksi hisbah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu toko langsung tutup duluan, betul nggak? Itu toko biasanya langsung diinfokan duluan oleh mereka-mereka yang kerjasama nih, kong kali kong nih biasanya nih. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya diekspos lah. Front Pembela Islam melakukan pengerusakan, Front Pembela Islam melakukan aksi anarkis. Yang diekspos cuma sisi buruknya doang, yang diekspos juga terkadang banyak hoaxnya. Karena jangan salah, siapa yang menguasai media, dia bisa buat apa saja. Dia bisa penggiringan opini, dia bisa buat framing, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Contoh, Habib Rizik dibantai dengan pembunuhan karakter. Contohnya adalah chat mesum dengan Firja. Pertanyaannya sampai saat ini Polri bisa nggak buktikan? Ya. Polri bisa nggak buktikan? Ya. Polri bisa nggak buktikan? Ya. Dibunuh karakternya supaya umat menjauhkan beliau, supaya rakyat Indonesia membenci beliau. Tapi demi Allah, karena karomahnya beliau, dalam darahnya ada mengalir darah Rasulullah, akhirnya beliau bukan makin dijauhi, yang ada makin didekati. Bukan makin dibenci, yang ada malah makin dicintai. Betul? Bapak Ibu perlu paham. Imam Ghazali juga sering menjelaskan, kalau satu kampung itu banyak orang alimnya, yang ahli sholatnya banyak, ahli puasa banyak, ahli zakatnya banyak, ahli yang lain-lainnya banyak. Tapi kalau ada kampung itu tempat maksiatnya dibela, tempat maksiatnya dilindungi, tempat maksiatnya dipelihara oleh oknum-oknum bejat, polisi-polisi hianat, maka kampung itu yang banyak orang alimnya bakal diazab oleh Allah Subhanahu. Pertanyaannya, Kota Malang banyakkah tempat maksiat? Hei, banyakkah tempat maksiat? Banyakkah tempat munkarat? Banyakkah tempat kezaliman? Hati-hati Bu, bisa-bisa jadi sasaran, jadi target Allah hancurkan ini Kota Malang. Nauzubillahimin. Berarti kalau di kampung ini nih, di kampung Gus Idris nih misalnya banyak ada tempat nyimpen khamar, nyimpen tempat narkoba, terus kita tahu, kita diem aja, bisa jadi di kampung jadi target, diajab oleh Allah Subhanahu. Pertanyaannya, ketika itu kampung ada tempat maksiat, lawan atau jangan? Lawan. Lawan atau jangan? Lawan. Lawan atau jangan? Lawan. Takbir. Allahu Akbar. Enggak boleh kita sholat cuma sendiri aja. Enggak boleh puasanya kita cuma sendiri aja. Enggak boleh amalan-amalannya cuma sendiri aja. Yang gotong kita aja banyak. Ini kita mau sendiri aja, sholatnya sendiri, puasa sendiri, zakatnya sendiri, sodako sendiri, semuanya sendiri. Biar kata kita alim, dibilang soleh, dibilang hebat. Jangan salah saudara. Apakah sholat kita lebih hebat dari sholatnya Nabi? Apakah puasanya kita lebih hebat dari puasanya Nabi? Apakah sodakonya kita lebih banyak daripada sodakonya Nabi? Sehingga meninggalkan
amar ma'ruf nahi munkar. Tu'minuna billah wa rasulih wal jihadu fisabili bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairan in kuntum ta'lamun. Maksudnya apa? Ketika engkau sudah mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka engkau wajib berjuang saudara dengan sungguh-sungguh. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Bi amwalikum disebut oleh Allah dengan harta dulu. Dengan harta dulu. Dengan harta dulu. Kita punya uang. Ini misalnya contoh kita punya guru Gus Idris sedang membangun daripada pondok pesantrennya. Kita nggak punya jasa, punya uang, atau punya uang nggak punya jasa, bisa dengan uang kita sedekah, berjuang infak di jalan Allah. Terus apalagi misalnya ada kita lihat saudara-saudara kita ini mengalami bencana musibah, bangun pesantren, bangun majelis, kita punya uang tapi kita nggak keluarin, itu uang jadi bala. Uang itu bakal jadi apa? Jadi nurunin bala dari Allah. Uangnya buat perut kita sendiri. Akhirnya kita sudah biamwalikum berjuang dengan apa? Dengan harta, lalu berjuang dengan anfusikum, dengan nyawa, dengan darah, dengan raga, dengan jasa. Gus, saya gak punya uang buat bantu pesantren antum, Gus, tapi insya Allah saya punya tenaga, saya punya jasa, saya kuat fisik saya, insya Allah saya akan bantu, Gus. Nah ini yang cakep. Ini jangan guru kita lagi bangun pesantren, tahu guru kita lagi kesusahan, tahu guru kita lagi menderita, ini menang baik, diem baik. Bila sakit datang, Gus, saya sakit, Gus, minta doa. Lu datang ke kiai kalau ada butuhnya doang, datang ke Gus, ke Abuya, ke Habaib kalau lagi susah, kalau lagi nggak punya duit, banyak utang, dikejar debt collector, baru datang, Gus, saya banyak utang, Gus, minta amalan, Gus. Goblok ini. Banyak yang begitu? Banyak yang begitu? Kurang kompak. Banyak yang begitu? Habib, saya banyak utang, Habib, tolong doakan saya, berikan saya amalan wiridan biar utang saya lancar. Utangnya lancar, ingat apa enggak sama Habibnya? Ingat apa enggak? Lupa pasti, banyaknya yang lupa, betul nggak? Kita jangan jadi orang-orang yang orang munafik. Sampai sini jelas? Bisa dimengerti? Insya Allah. Nah tadi saudara sudah dirahmati oleh Allah, intinya pada malam hari ini selain memperingati milad guru kita, doakan. Beliau ini ulama karismatik, ulama muda, kiai muda. Apalagi beliau bukan cuma dakwah, beliau juga ngahikmah juga, nolong orang juga beliau. Ingat, semakin tinggi pohon bakal semakin kencang anginnya. Gus Idris ini semakin naik dikenal namanya, manfaat ilmunya bakal banyak fitnah. Pertanyaannya, kalau kita cinta sama guru, kalau ada yang zolimin, lawan jangan. Lawan jangan. Lawan. Kalau Gus Idris habis mengadakan tablik akbar, langsung dijemput polisi, misalnya nih dijemput polisi, lawan jangan. Lawan. Lawan jangan. Lawan. Kurang kompak, lawan jangan. Lawan. Siap mati untuk Gus Idris. Siap mati untuk ulama. Siap bela ulama. Siap. Takbir. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya sampaikan di sini, kalau memang ada Pak Polisi, kalau memang ada aparat negara, doakan agar aparat negara menjadi amanah dan enggak khianat. Kasus-kasus minggu yang lalu banyak tragedi terjadi, pembunuhan. Bukan hanya pembunuhan, penusukan ulama. Ini berkaitan bulan apa? September. September ini tragedi apa? PKI. Kurang kompak, tragedi apa? PKI. Kurang kompak, tragedi apa? PKI. Tahun 1948 banyak tokoh-tokoh ulama, kiainya, gusnya, pesantrennya yang dibabat habis oleh Partai Komunis Indonesia. Yang perlu diketahui, DNA Aidit ini bukan harga habaib, bukan, betul nggak? DNA Aidit ini bukan habaib, bukan jamaah, bukan. Dwipa Nusantara Aidit, nama asli tokoh intelektual PKI. Yang perlu diketahui, karena zaman sekarang ini udah nggak ada disiarkan lagi dalam media PKI itu seperti apa, ideologinya gimana, tujuan visi misinya di Indonesia seperti apa. Ini berbarengan dengan Serikat Islam zaman itu. Kalau sejarah ini nggak dibuka, sejarah akan dikuasai lalu dibelokin oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Sama pelacur-pelacur sejarah biasanya akan dibelokkan. Kalau sampai sejarah dibelokkan, anak cucu kita nih, anak cucu kita nggak bakal tahu apa itu PKI. PKI itu seperti apa ideologinya, memisahkan agama dengan politik nggak akan tahu, menjauhkan Allah, menjauhkan manusia dengan hamba, dengan Rasulnya, dengan agamanya juga nggak tahu. Akhirnya yang terjadi apa saudara? Pengerusakan akidah, perusakan ideologi, akhirnya menjadi hancur bangsa Indonesia. Kira-kira rela nggak? Rela nggak? Jawa Timur ini harus menjadi contoh api perjuangan oleh provinsi-provinsi yang lain. Jawa Timur ini terahnya, leluhurnya, nenek moyangnya pejuang semua, ulama semua, gus semua. Kalau sampai rakyat Malang, Jawa Timur diam terhadap kemungkaran, diam terhadap kezaliman, maka kalian harus malu di hadapan Rasulullah, malu di
bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan penindasan. Oleh karenanya rakyat Jawa Timur, warga Malang harus bangkit, harus maju untuk melawan siapapun yang ingin rubah Pancasila dari Indonesia. Allahu Akbar. Gak boleh malu. Kalau zaman sekarang beda. Zaman sekarang kalau pacarnya yang digoda, marah. Tanahnya diambil, marah. Betul nggak? Tapi kalau ulamanya dihina, syariatnya dihina, agamanya dihina, anak cucu nabinya dihina, dizolimi, diem aja. Ini Masya Allah, ini orang-orang munafik ini. Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum. Ini orang munafik mau coba nipu Allah nih. Giliran tanahnya diambil dia marah. Terus hartanya diambil dia marah, rumahnya digeser dia marah. Tapi ketika agamanya dinista, ulamanya diintimidasi, habaibnya dikriminalisasi, dia diem aja. Kira-kira Islam apa bukan? Islam apa bukan? Islam apa bukan? Jangan jadi Islam KTP ya saudara. Kita ini orang penyakitan semua yang datang kemari. Kita orang penyakitan semua. Penyakit apa? Penyakit apa? Penyakit hati paling utama nih. Maka jangan salah, Allah berikan ini wabah corona nih. Ntar baru kita bahas masalah corona, BLT Dinsos, betul Bu? BLT nyampe nggak Bu? Wih, BLT nyampe nggak Bu? BLT nyampe nggak BLT? BLT nggak nyampe, beras nggak nyampe, Indomie nggak nyampe. Salah RT apa salah RW? Betul nggak? Dari Dinsos turunnya sekian, turun lagi ke lurah, bupati, camat, terus turun, nyampe sana dipotong, akhirnya yang terima cuma berapa kakak dari 50 kakak, betul nggak? Betul nggak? Corona ini menghantam seluruh negara, bukan hanya Indonesia. Sampai-sampai negara lain takut sama Indonesia, bukan karena marwah, kehebatan, kegagahannya, bukan. Tapi takut kalau warga Indonesia berkunjung ke negara lain kena virus corona. Tapi enggak sama pemerintah Indonesia, siapapun boleh masuk, khususnya imigran Cina. Ini yang perlu ditanyakan nih Pak Jokowi, kenapa imigran Cina masih boleh masuk? Betul nggak? Kita nggak rasis kita. Banyak daerah-daerah yang sampai saat ini dikuasain mereka. Counter HP banyaknya orang mana yang punya? Bos siapa banyak yang punya? Mall siapa yang punya? Investor siapa yang punya? Kita punya apa? Jongos. Kacau, betul nggak? Sepinter-pinternya orang Indonesia tetap jadi jongos. Di atasnya siapa? Asing, betul nggak? Pertanyaannya, rela kita terus jadi jongos? Rela kita jadi jongos? Rela membiarkan tanah air Indonesia dicuci dengan darah, dicuci dengan air mata, dicuci dengan nyawa nenek moyang pejuang kita? Apa kita rela jikalau tanah air Indonesia direbut oleh bangsa lain, saudara? Tidak. Takbir! Allahu Akbar. Mulai detik ini, mulai hari ini padamkan. Terus padamkan seluruh api-api kebatilan. Bakar seluruh api-api perjuangan. Ikut siapa? Lewat siapa tadi? Ulama yang dibenci. Kalau kita nggak punya imam, apalagi di majelis, Masya Allah, Tariqul Jannah, harus kita punya mursyid, harus punya wali mursyid, harus kita punya baiat. Tapi supaya ada kita yang mengakui, kita mau langsung ke Allah, mau langsung ke Rasulullah. Lewat siapa? Kita orang hina, orang fakir, orang susah, banyak dosa, banyak salah, banyak hina. Kita mau langsung ke Gusti Allah, ke Rasulullah. Ora iso. Harus ada yang bertanggung jawab. Siapa wasilah kita? Siapa wasilah kita? Siapa guru kita yang menjembatani ketemu dengan Kanjeng Rasul, berjumpa dengan Allah? Siapa? Sendal Nabi terompah jadi mulia, sendal kulit. Sendalnya kotor, sendalnya jelek, jadi mulia, jadi suci, karena dibawa, diperantarain, diberikan wasilah, wabtagu ilahil wasilah, diberikan jembatan. Siapa yang pakai? Kanjeng Nabi. Akhirnya itu sendal jadi mulia, terompah akhirnya jadi Masya Allah, jadi agung, gara-gara dipakai oleh. Nah, kita siapa? Dibilang hamba, 5 waktu ya bolong-bolong. Sedekah milih-milih, betul nggak? Zakat juga milih-milih. Tapi pengen masuk surga. Siapa yang jembatanin, Bu? Siapa yang jembatanin? Harus ada guru mursyidnya, wali mursyidnya harus ada. Kalau nggak ada, siapa yang bawa kita ke Kanjeng Rasul? Siapa yang bawa kita ke hadapan Allah? Nah, oleh karenanya ini imam besar umat Islam Indonesia, insya Allah akan jadi jembatan kita berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Sebelum lanjut, saya mau tanya, 11:30 masih kuat? Masih kuat? Ini menjelang 26 September, Gus. Kisaran 5 hari ini berbarengan dengan gerakan 30 SPKI, Gus.
Berarti imam besar kita instruksikan guru-guru kita untuk menggelar nobar. Betul? Dengan ikutin protokol kesehatan. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Supaya anak cucu kita tahu sejarah kebiadaban Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia. Kira-kira bahaya nggak? Oi, bahaya nggak? Bahaya nggak? Bahaya kalau sampai dibiarkan nih banyak orang gila ngakunya. Gila yang nusuk Syekh Ali Jaber. Yang nusuk Syekh Ali Jaber ngakunya orang gila. Itu harus kena pasal tuh 351 KUHP itu harusnya. Kalau dia punya niat untuk menghilangkan nyawanya, maka dia kena pasal 338 KUHP itu. Barang siapa yang punya, maksudnya barang siapa yang melukai atau merusak tubuh seseorang, terus dengan benda saja apapun bentuknya melukai, maka dia kena pasal tuh. Maksudnya 2 tahun 4 bulan kurungan penjara. Apalagi sampai menghilangkan nyawa bisa di atas 5 tahun. Pertanyaannya diproses nggak? Diproses nggak? Diproses nggak? Misalnya datang orang gila nusuk Gus Idris, misalnya, terus kita tahu orang ini nggak gila, gimana perasaan kita? Gimana perasaan kita? Lu ngaku cinta sama Gus Idris lu, Gus Idris mau ditusuk orang gila, misalnya nih, yang nusuk kita tahu tetangga kita ini, yang nusuk tahu tetangga kita misalnya, terus kita diem aja, dibilang gila, diem aja dibilang gila. Ya goblok kalau diem aja. Lapor, Pak, ini orang gak gila, ini keluarganya, ini anaknya, ini istrinya. Dia bisa main Facebook kayak yang kemarin nusuk saya di Jaber. Betul nggak? Betul nggak? Berarti aparat hukum, Pak Polisi, aparat nih melayani rakyat, ngayomi rakyat, ngelindungin rakyat. Rakyat jelata susah, jangan dibikin susah. Rakyat jelata menderita, harusnya dibela, dibantu. Jangan asing, sipit, salah, dibela. Betul nggak? Ente orang mau dihakimin rakyat apa dihakimin Allah? Harus tobat, insya Allah pulang dari ini majelis nih Dorigul Jannah, seluruh polisi aparat negaranya amanah dan diberikan hidayah. Amin. Tadinya mau mubarin acara Gus Idris, tobat langsung jadi muridnya Gus Idris. Terus punya gajinya disumbangin untuk Gus Idris. Amin. Buat bangun pesantrennya Gus Idris. Amin ya Rabbal. Amin. Terakhir sebelum saya tutup, ini Masya Allah, bahwasanya akhir zaman Pak Bu ini akan banyak fitnah-fitnah, ujian-ujian yang akan ditujukan kepada para ulama hak, kepada para ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Disinilah iman kita diuji, disinilah kecintaan kita juga diuji, dan disinilah kesetiaan kita diuji kepada para mereka habaib yang istiqomah, ulama yang istiqomah, guru kita yang istiqomah untuk terus setia atau tidak. Kalau kita kesetiaannya sudah diuji oleh Allah, kecintaannya diuji oleh Allah, mahabbahnya diuji oleh Allah, maka insya Allah kita akan tergolong orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Pertanyaannya lagi, kalau sampai misalnya Gus Idris difitnah, padahal mah bukan fakta, hoax, padahal kira-kira makin cinta makin benci. Woi, makin cinta makin benci, makin cinta makin benci, majelisnya makin ramai makin sepi. Takbir. Karena saya yakin betul setiap daerah yang undang ulama-ulama amar ma'ruf nahi munkar biasanya ada intimidasi, baik sebelum atau sesudah. Betul nggak? Betul nggak? Antum ngapain undang ulama-ulama radikal? Ini ulama-ulama bahaya nih. Bahaya dari mana goblok? Bahaya dari mana? Yang korupsi nggak bahaya, yang LGBT nggak bahaya, yang zina nggak bahaya, imigran yang bawa virus juga nggak bahaya. Tapi ulama yang jaga ini agama, jaga ini bangsa dibilang bahaya. Ini hati-hati nih. Maka umat Islam kudu bersatu. FPI dengan NU, Laskar dengan Banser kudu bersatu. Siap bersatu? Siap. Orang kompak siap bersatu? Siap. Siap berjuang? Siap. Siap bela agama? Siap. Siap bela syariat? Siap. Siap bela Nabi? Siap. Siap bela bangsa Indonesia? Siap. Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir dalam kitab Imam Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dalam kitab Risalatul Muawanahnya beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man hadalahum hatta yatiya amrullah. Bahwa nanti akan datang segolongan sedikit, cuma sedikit Pak Bu, cuma sedikit
nanti yang berani dengan terang-terangan zohirna alal haq, dengan berani terang-terangan menyampaikan kebenaran, menyampaikan keadilan, menyampaikan yang ma'ruf, melawan kemunkaran, dengan berani mereka difitnah, mereka dicaci, mereka dihujat, mereka diancam, mereka diintimidasi, mereka dipenjara, bahkan mereka mau dibunuh. Akan tetapi golongan yang sedikit tersebut tetap kuat, tetap istiqomah, tetap berani untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan kepada siapa? Kepada mereka penguasa yang zalim, kepada mereka siapapun yang zalim. Afdalul jihad kalimatul haq wa riwayah kalimatul adl indal sultanin jair. Mereka berani dengan terang-terangan menyampaikan keadilan di hadapan penguasa yang zalim. Mereka diancam, mereka dituduh, mereka diintimidasi, tapi mereka enggak takut karena yang mereka cari adalah hidup mulia atau mati syahid. Pertanyaannya pada malam hari ini, kita mau jadi pejuang atau pecundang? Pejuang atau pecundang? Pejuang atau pecundang? Ini mulai detik ini, mulai hari ini pulang dari majelis, kita amal kita nggak banyak, sholat kita nggak banyak, puasa kita nggak banyak, sedekah kita nggak banyak. Minimal kita punya kontribusi bela ini agama. Minimal kita punya kontribusi bela habaib. Minimal kita punya kontribusi bela ini bangsa, sehingga mereka yang akan menolong kita, menyelamatkan kita walaupun amal kita sedikit. Ini enggak, amal sedikit udah sombong. Amal sedikit, sholatnya baru bisa sekian, wiridnya sekian, hizibnya sekian, auratnya sekian, udah nggak mau bela agama. Allah nggak perlu dibela. Ini goblok ini. Paham nggak sampai sini? Paham nggak sampai sini? Ini barometer ujian kita, saudara. Ujian kita mana orang beriman, mana orang munafik, mana orang beriman, mana orang munafik. Rubah kita punya pola pikir. Bapak, ibu, anak-anaknya nih, pertanyaannya nih, tahu nggak kalau anaknya pacaran saat ini? Tahu nggak kalau anaknya pacaran? Nggak tahu, nggak tahu. Nah, anaknya kalau jauh dari habaib, jauh dari ulama, jauh dari gus, ini anak bakal rusak. Anaknya bakal hancur kalau dia jauh dari majelis, jauh dari habaib. Pertanyaannya, kalau anaknya pacaran langsung nikahin lu. Karena Indonesia mudah dirusak dengan sosok, dengan ikon. Contohnya tadi dibahas oleh guru kita Habib Rizik Al-Gadri, K-pop, Korea pop, Mobile Legend, TikTok. Betul nggak? Wih, betul nggak? Betul nggak? Anak bu kalau udah main game online dipanggil denger apa enggak? Disuruh denger apa enggak? Ajan denger apa enggak? Komat denger apa enggak? Berarti gamenya bahaya nggak? Wih, bahaya nggak? Bahaya. Itu game akhirnya di-download, uangnya ngayain siapa? Yang punya siapa? Uangnya bisa jadi buat beli senjata yang pantas saudara kita di Palestina. Kudu jelas, umat Islam kudu pinter, tahu wawasan. Kalau cuma menang baik, sholat baik, ngaji baik, nggak ikut berjuang, diem aja. Pertanyaannya mau taruh di mana kita? Nabi Muhammad berjuang buat kita umat, buat kita agar kita selamat dari dunia hingga akhirat. Oleh karenanya warga Malang yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, demi Allah kita harus berani berjuang melawan segala bentuk kemunkaran dan ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa yang zalim. Walaupun kita harus mati, harus binasa untuk bela Islam, maka demi Allah kita akan maju berjuang. Takbir! La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
kami, dan Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, muslimin saudara kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Allahu Rabbuna wa huwa qasduna, Muhammadur Rasulullah huwa qudwatuna, Wal Qur'anu kitabuna, wal jihadu sabiluna, wa syahada qoyatuna. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Hayya 'alal jihad, Hayya 'alal jihad, nansurul Islam wal muslimin. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, nansurul Islam wal muslimin. Iskariman au mujahidan, Iskariman au musahidan, Iskariman au musahidan, Iskariman au musahidan. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allah Tuhan kami, Dia tujuan kami, Muhammad sang Rasulullah, Dia teladan kami, Al-Quran pedoman kami, jihad jalan juang kami, mati syahid harapan kami. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ayo kita jihad, Ayo kita jihad, membela Islam dan Muslimin. ayo kita jihad, ayo kita jihad, Membela Islam dan Muslimin. Hidup mulia taubat syahid, hidup mulia taubat syahid, hidup mulia taubat syahid, hidup mulia taubat syahid. Allahu Akbar, 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 Allahumma salli ala sayyidina darah daging habaib, darah dagingnya Nabi, dan ulama itu pewaris juga kekasih Nabi. Kami siap mati, pelangi yang menyakiti habaib ulama kekasih Nabi.
berjuang, siap berkorban, siap bela persatuan, siap mengedepankan persatuan, siap tegakkan keadilan, siap lawan kemunkaran, siap lindungi ulama, siap bela ulama, siap jaga ulama, walaupun harus mati bersimbah darah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita pulang dari ini majelis, Allah ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa kedua orang tua kita, ampuni dosa guru-guru kita. Tidaklah kita keluar dari ini majelis, Allah berikan hidayah sehingga kita bisa berjuang istiqomah membela agama Allah dan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal. Bijai Sayyidina Muhammad siril Fatihah. Alhamdulillah, mohon maaf lahir batin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.